pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Mungkin satu orang baca untuk kita semua. Mungkin Putri bisa tolong ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah mendengar, merenungkannya, serta yang mau melakukan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau membagikan renungan di dalam 2 poin. Yaitu poin yang pertama tentang berita Natal, dan yang kedua respon para gembala. Yang pertama yaitu berita Natal dan respon para gembala. Nah, di sini kita ketahui bersama saudara terkasih dalam Tuhan, ketika tengah-tengah malam para gembala sedang menggembalakan ternak domba mereka, sedang menjaga ternak domba mereka, di mana mereka sedang duduk, ada yang sedang bercerita, ada yang sedang makan, ada yang sedang tidur, ada yang sedang berdiri sambil menjaga ternak domba mereka. Nah, di sini saudara terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba jarak dan ada suara yang datang kepada para gembala pada waktu itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan suara itu ketika melihat para gembala sedang ketakutan, tiba-tiba dia bilang panjang-panjang, tiba-tiba mereka merasa sangat ketakutan. Dan suara dari malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab hari ini saya mau memberitahukan kabar sukacita bagi kalian semua." Ada berita yang datang dari langit, yaitu dari malaikat Tuhan, yaitu berupa cahaya yang begitu mengkilat yang datang kepada kepada para gembala pada waktu itu. Dan malaikat Tuhan berkata, "Saya mau menyampaikan kabar sukacita." Dan kabar sukacitanya saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu di ayat yang ke-11 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kabar ini di minggu pertama di media itu disampaikan kepada para gembala. Para gembala mereka
bersantai-santai di hutannya Keping karena mereka ada yang sedang tertidur, ada yang sedang berkeliling menjaga karena domba mereka dan lain sebagainya. Tetapi mereka mendapat kabar sukacita, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang paling pertama yang perlu kita renungkan adalah dalam kehidupan Benita Yana tahun meninggal ke tanah, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Mengapa Yesus harus datang ke dunia? Nah, Yesus datang itu untuk menyelamatkan, karena dia adalah sebagai juru selamat. Nah, ketika dikatakan ada juru selamat yang lahir, datang ke dunia ini, pertanyaannya kita dalam diri kita masing-masing adalah, mengapa harus ada juru selamat? Tentu karena ada yang diselamatkan. Juru selamat itu ada karena ada yang diselamatkan. Nah, yang berikutnya adalah, mengapa harus diselamatkan? Mengapa kita manusia ini diselamatkan? Ada apa dengan kita seluruh manusia di dunia ini sehingga kita ini harus diselamatkan? Mengapa? Apa yang terjadi di dalam kehidupannya kita ini sehingga kita ini harus diselamatkan? Diselamatkan dari apa? Dan tentu jawabannya adalah, Putri baca Roma 3 ayat 23. Itulah yang ada di dalam dirinya manusia sehingga manusia itu harus diselamatkan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena di dalam diri manusia sudah ada dosa sehingga manusia itu harus diselamatkan dari dosa. Jadi siapapun yang lahir dari Adam, Alkitab berkata itu mereka adalah manusia yang berdosa. Oleh karena ketidaktaatannya satu orang, semua orang itu menjadi orang yang berdosa. Namun oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Itu mungkin dapat di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-19. Lagi Putri tolong kita. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, dan oleh karena ketaatan satu orang, kita menjadi status yang baru. Roma 5 ayatnya ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena ketidaktaatannya Adam atas perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah, yaitu untuk memelihara Taman Eden pada itu dan menjaga dan tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, itulah sehingga semua manusia menjadi orang yang berdosa. Namun di ayat yang ke-B di sana, tetapi oleh karena ketaatan satu orang, nah tuturna atau tonuna nama ngadi tanyitang karena laluri pelupangan. Oleh karena ketaatan satu orang itulah yang membawa kita menjadi orang benar. Siapa yang taat di sini? Di ayatnya yang ke-19b itu. Maksudnya kamu yang benar. Siapa di sana yang tetapi oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Siapa di sana? Tadi oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang berdosa, yaitu berbicara tentang Adam di sana. Nah, yang berikutnya itu oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Siapa di sana? Siapa? Tuhan Yesus. Oleh karena ketaatannya Kristus Yesus. Taat di sini dalam artian ketika yang Allah yang adalah Roh itu menjelmakan dirinya menjadi manusia, lahir dari Bunda Maria itu, sejak dia lahir sampai dia mati. Dia dipanadeni lupa panameti lahir kamu dan ninga hau mancala papalakuna. Tidak ada satupun yang dia lakukan. Oleh karena itu dari hau mancala papalakuna, sehingga kita ini menjadi orang yang benar. Tetapi sabar, kapan dulu baru kita menjadi orang yang benar? Kita menjadi orang yang benar tentunya itu ketika kita mengaku percaya Yesus
menjadi orang yang dibenarkan oleh karena darah Kristus Yesus. Jadi di sini saudara terkasih dalam Tuhan, oleh karena kita adalah manusia yang berdosa, sehingga kita harus butuh juru selamat. Sebab manusia yang berdosa tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Oleh karena yang dia lakukan itu, dia mendapat status yang baru atau menjadi orang yang benar di hadapannya Allah. Namun hanya oleh karena ketaatan seorang itu sajalah sehingga kita menjadi orang yang benar. Jadi sampai kapanpun juga ketika kata Luri Lepintaniana yang akan datang perayaan mediocre itu, kita adalah orang yang berdosa. Ibarat monyet jantan dengan monyet betina kawin akan melahirkan apa? Monyet jantan kawin dengan monyet betina akan melahirkan apa? Kucing. Melahirkan monyet. Jadi monyet akan melahirkan monyet, monyet akan melahirkan monyet, kambing akan melahirkan kambing, kuda akan melahirkan kuda, semuanya itu. Jadi ketika kita lahir dari Adam, sampai kapanpun juga kita akan menjadi orang yang berdosa. Tetapi ketika kita berbalik dari yang Adam, kita mau ada di dalam Kristus Yesus, dari sejak itu kita menjadi orang yang benar. Ini Alkitab berkata, tetapi oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Jadi kita orang yang sudah menerima atau percaya dalam Kristus Yesus, kita bukan lagi berasal dari Adam, tetapi kita sudah berasal dari Kristus Yesus. Alkitab di sana dia berkata, Yesus lahir supaya kita dapat dilahirkan kembali. Yang lahir pertama semua manusia lahir dari Adam, dan semuanya itu kita menjadi orang yang berdosa. Dan lahir kedua yaitu kita lahir dari Kristus Yesus. Dan siapapun dia yang lahir dari Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada dan sedang ada. Inilah firman Tuhan yang membuat Yesus itu harus datang ke dunia ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para gembala mendengar kabar baik itu, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah kabar sukacita yang didapati oleh para gembala pada waktu itu. Dan inilah yang membawa mereka untuk mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika para gembala mendengarkan berita ini, di ayat ke-15 di sana berkata, setelah malaikat itu meninggalkan mereka. Nah, setelah malaikat itu selesai berbicara dengan para gembala pada waktu itu melalui cahaya kemuliaannya Allah, malaikat itu kembali ke dalam surga. Mereka kembali ke surga, dan di sini dikatakan setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem. Marilah kita pergi ke Betlehem. Inilah tema yang diberikan kepada kita gubul gereja di dunia hari ini yang berada di lembaga Persekutuan Indonesia atau lembaga PGI. Diberikan tema adalah mari sekarang kita pergi ke Betlehem. Mari sekarang kita pergi ke Betlehem. Di belakang Bapak mendengar tulisannya, karena memang tidak sempat untuk kita cetak baliho yang baru dengan tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia adalah
marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, para gembala setelah ditinggalkan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu, mereka sepakat seorang demi seorang, satu dengan yang lain untuk mereka pergi ke Bethlehem. Di sini dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka percaya bahwa suara malaikat itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan yang berbicara melalui malaikat. Nah, di sana ketika mereka pergi di Bethlehem pada waktu itu, mereka berjumpa dengan bayi Yesus yang sedang digendong oleh Bunda Maria, yang dimana Papa Yusuf pada waktu itu sedang duduk bercerita dengan istrinya yaitu Maria di sana, dan Maria sukacita sekali ketika dia menggendong anaknya, dan tiba-tiba para gembala menghampiri mereka. Dan ketika mereka melihat di sana, mereka bersukacita sekali. Wah, di sini di ayatnya yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam pelungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi para gembala ini mendapat cerita atau berita dari malaikat tentang mengapa Yesus itu lahir. Jadi cerita dari para malaikat itu yang datang kepada mereka yaitu para gembala, semuanya itu diberitahukan kepada Yusuf dan Maria, dan Maria menyimpannya di dalam hati itu. Yang dimana pasti para gembala waktu itu karena menceritakan kepada Yusuf dan Maria bahwa anak itu akan mati dan menanggung segala dosa manusia. Itulah yang diceritakan para gembala kepada Yusuf dan Maria pada waktu itu, sehingga semuanya itu Bunda Maria menyimpannya di dalam hati. Karena juga Bunda Maria pun juga telah mendengarnya ketika dia dikatakan, hari ini engkau mengandung dari Roh Kudus, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus atau Immanuel. Dan mereka sudah memberitahukan namanya. Di sana ada Yohanes dan Filipus yang datang kepada Bunda Maria dan Yusuf pada waktu itu. Lalu Bunda Maria berkata, hai Filipus, shalom. Shalom Filipus, damai sejahtera. Arti dari shalom adalah damai sejahtera, kabar sukacita, itu arti dari shalom. Sehingga kita untuk gereja, orang Kristen sering kita berkata shalom, artinya itu damai sejahtera, damai di hati, damai sejahtera. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketika mereka melihatnya dan mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua itu yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Nah, yang perlu kita bertanya dalam diri kita di ayat 18 di sana itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Siapa yang heran pada waktu itu? Siapa yang heran pada waktu itu? Para gembala atau Yusuf dengan Maria, atau siapa yang heran pada waktu itu? Yang heran di situ adalah orang-orang dari kota Bethlehem. Karena ketika Yesus lahir di situ, para gembala melihat Yesus di sana, dan ada salah satu dari para gembala itu yang memberitahukan semua orang-orang yang ada di Bethlehem. Nah, ketika orang-orang di Bethlehem mereka datang di tempat itu, mereka heran mendengar cerita tentang siapa itu Yesus. Mereka heran di sana mendengar cerita tentang Yesus, yang dimana ceritanya tentu di sana adalah Yesus yang baik itu adalah juru selamat, dan dia adalah Mesias sendiri yang akan mati menanggung segala dosa dunia. Orang-orang di kota yang dari kota Bethlehem itu mereka heran, mereka terkejut
kalau Yesus itu adalah Mesias sendiri yang lahir di kandang domba, yang lahir di tempat yang gelap, sunyi, senyap, dingin, dan berbau kandang itu. Nah, di sana mereka mendapat cerita bahwa anak inilah yang akan menanggung dosa dunia. Tapi di situ mereka ada yang bersuka cita, ada yang menangis karena mereka melihat diri mereka adalah orang jahat. Lalu kenapa harus ada yang menanggung dosa-dosa kami, kata mereka. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sana mereka bercerita tentang siapa itu Yesus dan mereka sangat-sangat bersukacita hidup mereka. Ayatnya yang ke-20, ayat ke-20 di sini dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ketika mereka sudah selesai bercerita dengan Tuhan Yesus, bercerita dengan Bunda Maria, bercerita dengan Bapak Yusuf pada waktu itu, mereka kembali ke tempat mereka. Tempat mereka itu di mana? Di mana mereka kembali para gembala? Di mana? Mereka kembali ke padang untuk kembali menjaga ternak mereka. Kapeli hanyalah padang untuk kelapa papeli jaga kamambita dan bimbita. Antara apalah yang mereka gembalakan di sana, tentu yang jelas itu adalah mereka menggembalakan ternak domba. Mereka kembali ke tempat mereka sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, arti dari sini memuji memuliakan Allah, saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka adalah para gembala, tetapi mereka kembali dan mereka bersukacita memuji memuliakan Allah. Mereka pergi ke berbagai macam tempat, mereka menceritakan tentang Kristus Yesus. Ada yang naik turun gunung, naik turun. Mereka capek, mereka tidur di jalan, mereka harus ada yang menyeberangi sungai, ada yang naik kapal seperti orang siapa yang pergi ke Niniwe, yang ditelan ikan. Siapa? Yunus disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe, lalu dia naik kapal, dia tidak mau pergi ke sana, lalu dia mau menuju ke tempat yang lain. Tetapi hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sementara berbaring di dalam rumah, kita bisa memberitakan Injil. Kita sedang tidur, bukan tidur berarti tidak bisa ini ya, berbaring maksud saya. Kita sedang berbaring, kita bisa buat berita, lalu kita mengirim, buat status, Tuhan Yesus hari ini telah bagimu, Yohanes 14 ayat yang ke-6, aku jalan, aku kebenaran. Kita bisa menyebarkan pemberitaan Injil. Hari ini pun juga memberitakan Injil di Kuya lagi. Di Weimar, Amerika bisa dengar, Amerika bisa melihat. Amin. Bisa melihat karena kita memiliki media yang cukup canggih yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita tulis status, saya lapar. Ada yang terlihat di status, saya lapar. Saya mau berak buat status. Saya mau tidur buat status. Saya mau makan buat status. Ya, tidak ada salahnya, tetapi itu tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Masa hanya pergi di kamar mandi aja pakai buat status lagi. Masa jangan begitu ya. Mari kita buat menggunakan media yang ada dengan cara yang baik untuk kita dapat memberkati banyak orang. Ada seorang kakek, saya bercerita, ada seorang kakek dia tinggal di apartemen yang paling tinggi sekali, yaitu mungkin itu apartemen yang paling tinggi, yaitu yang nomor 50, tinggi hampir ke hodoh, kita tahu jangan, kita ada mobil pun tanah hodoh. Dia di atas, dia punya pekerjaan hanya baca Alkitab, dia makan, dia minum karena dia sudah lumpuh. Setiap hari yang dia lakukan adalah dia menulis renungan, dia menulis
menulis renungan, lalu dia lepaskan dari atas, jatuh lagi. Setiap hari yang dia lakukan adalah membuat renungan lalu dia buang. Dia buang ke bawah, ada tukang sampah sapu, ada yang sempat baca, ada yang langsung robek, ada yang ambil langsung buang. Suatu ketika renungan terakhirnya yang ini dia buat renungan, dia bilang begini, dia tulis pagi hari, "Hai orang bodoh, mengapa kamu mau membunuh dirimu sendiri?" Lalu dia buang ke bawah. Tiba-tiba ada satu orang nona, seorang gadis yang mau naik di atas apartemen itu untuk bunuh diri. Dia mau menjatuhkan diri dari apartemen yang paling tinggi, dari rumah tingkat yang paling tinggi, atau sering namanya rumah susun. Teman saya sering namanya itu bukan apartemen, tetapi itu adalah rumah susun. Rumah yang bertingkat-tingkat susun. Di situ dia buang, lalu diambil dari seorang gadis yang mau menjatuhkan diri dari apartemen itu. Lalu dia baca begini, "Hai orang bodoh, mengapa kamu mau membunuh dirimu sendiri?" "Hah? Saya bodoh kalau saya membunuh diri saya sendiri. Kalau saya menjatuhkan diri dari apartemen yang tinggi ini renungan ini dikatakan bodoh." Akhirnya wanita ini tidak jadi jatuhkan diri hanya gara-gara sepotong kertas yang ditulis oleh seorang kakek yang lumpuh dan tak berdaya. Dia ada satu orang yang tidak bisa bunuh dirinya sendiri. Karena itu di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan seorang kakek itu, dia masih bisa menolong orang yang mau membunuh diri dengan sepucuk kertas, yaitu dengan renungan, "Hai orang bodoh, mengapa kamu mau membunuh dirimu?" Itu mungkin ada di khotbah itu. Dia berkata di sana, "Kamu adalah orang bodoh kalau kau membunuh dirimu sendiri." Nah, demikian pun dengan kita hari ini. Kita mau petani, nelayan, tukang tenun, mau apapun statusnya kita, mari kita menjadi hamba Tuhan dengan kita menggunakan media yang kita miliki. Kita buat status Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Buat renungannya, buat posting. Jangan kita buat status yang berkata, "Aku mencoba memulai." Ada yang buat status 2 hari yang lalu, "Aku coba memantau." Ada yang buat status seperti itu ya. Lalu mengkalungkan kain di lehernya, lalu buat status. Buat statusnya, "Aku coba memantaunya, aku coba melihatnya." Ya, itulah anak muda. Tetapi lebih daripada semuanya itu di bawah coba tulis, "Semua orang adalah orang yang berdosa dan tanpa Yesus tidak ada orang yang bisa selamat." Lalu mereka bisa baca, "Hah? Status ini apa maksudnya?" Lalu mereka renungkan sampai mereka mendapatkan jawaban daripada itu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sudah hampir selesai ya, yaitu berita Natal dan respon para gembala. Itu respon para gembala tadi itu, mereka satu dengan yang lain, mereka sepakat untuk pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, dan mereka melihat persis seperti apa yang mereka dengar, dan mereka percaya bahwa bayi itu adalah juru selamat yang menyelamat manusia dari dosa. Amin. Percayalah itu. Dan oleh karena itu, mari kita juga sebagai orang yang beriman di dalam Kristus Yesus, mari kita sama seperti gembala. Ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita juga tidak henti-hentinya kita bersorak-sorai, bersukacita, memuji, memuliakan namanya Tuhan. Seperti para gembala ini. Para gembala ini ketika mereka kembali ke padang untuk kembali menjaga ternak domba mereka, yaitu mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita miliki HP yang bagus, mari
kita menggunakan HP yang bagus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, seperti seorang kakek, sekalipun dia lumpuh tak berdaya karena dia sudah tua, tetapi setiap hari dia buat renungan, dan dia menjadi jawaban bagi seorang yang mau menjatuhkan diri dari rumah yang bertingkat-tingkat itu, menjatuhkan dirinya ke bawah, dan tentunya ketika dia jatuhkan dirinya pasti dia mati. Dan inilah kabar Natal yang terakhir, karena sebentar lagi kita akan masuk tahun 2025 pada hari Rabu. Demikian renungan firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita semua. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang profesor, dia berkata, Tuhan itu tidak ada sebab dia tidak terlihat. Tuhan itu tidak ada, wadahnya terus dengan dia punya mahasiswa semua yang sedang dia didik, yang dia bentuk. Tuhan itu tidak ada. Dan hari ini kita percaya ada ateis ya. Ateis itu ya kafuri, kalau saya hidup hari ini itu bukan karena Tuhan, tapi karena saya. Usaha, saya mampu, saya makan, saya minum, saya bekerja, saya sukses, itu bukan karena Tuhan, tapi karena saya, kata mereka. Itu namanya ateis. Seorang profesor ini berkata kepada mahasiswa semua, pada murid-muridnya, bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, bagaimana modelnya? Bulat, lonjong, dia segitiga, atau bagaimana modelnya? Rambutnya panjang, rambutnya pendek, kepalanya bulat atau kepalanya lonjong, bagaimana modelnya kalau memang Tuhan itu ada? Tapi yang jelas, Tuhan itu tidak ada. Ada yang mau bertanya? Dan murid-muridnya angkat tangan. Bapak Profesor, saya tidak bertanya. Tapi saya tidak bertanya kepada Bapak Profesor, tetapi saya mau bertanya kepada teman-teman saya. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, teman-teman, apakah ada yang bisa melihat otaknya Bapak Profesor? Teman-teman bilang, tidak, kami tidak bisa lihat. Lalu pertanyaan yang kedua, teman-teman, apakah Bapak Profesor punya otak? Kami tidak lihat. Lalu kesimpulannya adalah karena tidak melihat otaknya Bapak Profesor tidak punya otak. Artinya menjawablah itu. Artinya di sini sebenarnya belum tentu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Ada yang berkata surga itu di mana? Karena kita tidak melihat lalu kita berkata tidak ada. Belum tentu yang tidak terlihat itu tidak ada. Bang Bu Indra pernah lihat listrik seperti apa modelnya? Pernah. Belum pernah lihat listrik modelnya seperti apa ya? Bulat, lonjong. Mau lihat model listrik seperti apa? Nanti pergi di Kuya, pegang kabel pelajar, lihat modelnya seperti apa. Itu ya. Jadi belum tentu yang tidak terlihat itu tidak ada. Bukan berarti karena Tuhan ini tidak bisa kita lihat dengan mata kalau kita berkata tidak ada. Karena belum tentu yang tidak terlihat itu tidak ada. Makanya Bapak Profesor dikatakan Bapak Profesor tidak ada otak. Karena dia tidak ada otak, makanya dia berkata Tuhan itu tidak ada. Amin. Untuk benar firman Tuhan, tutup Alkitab kita berdoa.